Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah pada masuk semua? Alhamdulillah. Oke, baik. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Baik, pagi ini Bu akan menjelaskan tentang sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Harap disimak. Nanti setelah materinya selesai, Ibu akan tanya ya. Baik, Bu. Baik. Bentar. Baik, pengertian sholat Id. Sholat Id adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan setiap tahun sekali pada 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri itu berasal dari kata Id yang artinya kembali, dan Fitri berarti berbuka. Jadi, Idul Fitri berarti kembali berbuka. Maksudnya yang dikatakan kembali berbuka itu karena istilah sholat Idul Fitri dilaksanakan setelah orang Muslim menunaikan puasa selama 30 hari. Terus sholat Id juga dikerjakan setiap tanggal 1 Syawal. Ini ada pengertian sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Idul Adha berasal dari kata Id yang artinya kembali dan Adha berarti berkurban. Maksudnya kembali melakukan penyembelihan hewan kurban. Oleh karenanya, Idul Adha juga dapat disebut sebagai Idul Kurban. Nah, penyembelihan hewan kurban itu dilaksanakan selama 4 hari, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, Hari Raya Idul Adha, dan tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, atau hari Tasyrik. Terus, di sini ada sunah-sunah sebelum sholat Idul Fitri. Ada mandi sebelum sholat Id, terus memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang paling bagus dari yang kamu miliki. Maksudnya paling bagus itu yang sopan buat sholat lah, yang tidak kotor dan bersih dan suci. Terus ada makan dan minum sebelum sholat Id itu disunahkan dulu. Terus ada melewati jalan berbeda ketika berangkat dan pulang dari sholat Id. Terus yang terakhir mengumandangkan takbir dari terbenamnya matahari sampai selesainya pelaksanaan sholat Id. Jadi setelah kita berbuka puasa di hari terakhir puasa, setelah kita berbuka sholat maghrib itu sudah boleh, setelah sholat maghrib sudah boleh dikumandangkan azannya sampai selesai pelaksanaan sholat Id, sampai setelah sholat Id kita sudah selesai. Terus ada sunah sebelum sholat Idul Adha. Sunahnya ada mandi sebelum sholat Idul Adha. Disunahkan tidak makan dan tidak minum dulu sebelum sholat Id. Terus memakai wangi-wangian. Sama juga ini melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulangnya. Mendengarkan khutbah Idul Adha. Nah, ini yang membedakan juga mengumandangkan takbir mulai tanggal 10
sampai dengan 14 Zulhijjah. Jadi di Idul Adha itu ada 4 hari sendiri buat mengumandangkan takbirnya ya. Terus di sini ada hukum sholat Id. Hukumnya itu sunnah muakkad, tapi sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Ada tata cara sholat Id. Ini yang ketentuan pelaksanaannya. Sholat Id terdiri dari 2 rakaat. Sebelum sholat Id, tidak disunahkan azan dan iqomah, serta sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah. Jadi sebelum sholat Id itu tidak dibolehkan. Ya lebih baik nggak usah sholat qobliyah dulu. Nggak boleh sholat qobliyah dan ba'diyah. Gitu. Sholat Id sebaiknya dilakukan dengan berjamaah. Terus sholat Id lebih baik dilaksanakan di masjid. Jadi banyak sunahnya. Terus di sini ada tata cara pelaksanaan sholat Id. Itu ada niat sholat. Habis niat itu takbiratul ihram. Ini seperti takbiratul ihram pada sholat biasanya kok. Sholat 5 waktu. Terus ada membaca doa iftitah, takbir 7 kali. Takbir pertama itu 7 kali. Yang terus habis takbir membaca Al-Fatihah. Dan dilanjutkan membaca surah pendek. Terus setelah itu dilanjutkan ruku, i'tidal, sujud. Terus selesai sampai rakaat pertama, kembali ke rakaat 2. Rakaat kedua itu takbirnya ada 5 kali. Kemudian membaca Al-Fatihah dan surat pendek seperti takbir pertama. Dilakukan dengan ruku, i'tidal, sujud, dan tahiyat akhir dan salam. Nah, itu tadi rangkaian sholat Id dan Idul Adha. Nah, sekarang Ibu akan tanya, tidak semuanya, akan Ibu pilih aja. Bentar. Ayu Saputri ya. Iya, Bu. Tadi kan Ibu menjelaskan tentang rukun-rukun sholat Id rukun-rukun sholat sebelum sholat Id. Nah, Ibu mau tanya, rukun-rukun sholat sebelum sholat Idul Fitri itu ada apa aja? Izin menjawab, Bu. Jadi, sunnah-sunnah sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri itu ada 6. Yang pertama, mandi sebelum sholat Idul Fitri. Yang kedua, memakai wangi-wangian. Yang ketiga, memakai pakaian yang paling bagus yang dimiliki. Bagus di sini dalam artian sopan, menutup aurat, dan bersih. Yang keempat, makan dan minum terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang kelima itu melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari sholat Idul Fitri. Dan yang keenam, mengumandangkan takbir dari terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan sampai selesainya pelaksanaan sholat Idul Fitri. Terima kasih, Bu. Baik, makasih jawabannya, Ayu. Ya, Bu, sama-sama. Jadi gimana buat teman-teman yang lain? Udah Bu. Paham semua? Paham. Paham, Insya Allah paham, Bu.
Paham, Bu. Baik. Ibu paham? Paham. Baik, Ibu mau tanya Putri Baiti. Iya, Bu. Putri Baiti, tolong jelaskan pengertian sholat Idul Adha. Pengertian sholat Idul Adha. Idul Adha berasal dari kata id yang artinya kembali dan adha kembali melakukan penyembelihan hewan kurban. Oleh karenanya, Idul Adha juga dapat disebut sebagai Idul Kurban. Udah, Bu. Baik. Mantap jawabannya Baiti. Terima kasih, Bu. Bentar, ini Salamah coba, Salamah. Ayo, Sa. Salamah mana suaranya? Ayo, Sa. Mana, Sa? Hadir, Bu. Coba Salamah sebutin sunah-sunah sebelum sholat Idul Adha. Baik, Bu. Sunah-sunah salat Idul Adha yang pertama itu mandi terlebih dahulu, tidak diperbolehkan makan dan minum sebelum sholat, memakai wangi-wangian, melewati jalan arah yang berbeda, berangkat dan pulang, dan mengumandangkan takbir dari tanggal 10 Zulhijjah sampai 14 Zulhijjah. Cukup, Bu. Baik. Amel mana ini Amel? Susah sinyal, Bu. Sepertinya. Oh, Susah sinyal. Amel, Bu. ya udah Putri aja, Putri aja. Putri siapa, Bu? Putri tolong sebutin Iya, Ibu. untuk Putri Eka Fitaura. Adiro. Tolong jelas suaranya. Tadi putus sedikit. Jelas. Sekarang jelas. Tolong jelasin hukum sholat Id. Hukum sholat Id. Hukum sholat Id itu asalnya sunnah muakkad. Yang artinya itu berarti sholat itu tuh sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Gitu, Bu. Oke. Jadi gimana buat anak-anak semua? Udah jelas? Udah, Bu. Udah, Bu. jelas. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nanti di akhir video Ibu akan tayangin ini ya, tata cara sholat Id-nya ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Berhubung ini jam pelajaran kita sudah mau habis, langsung saja Ibu akhiri. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Amin. Ibu tutup. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.